Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Rizky. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah, Bu. sehat Bu. Wah, sepertinya ini sudah pada semangat ya. Kalau misalkan ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi gitu ya. Iya, Bu. Iya Bu. Siap anak-anak? Siap. Siap. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi. Wah, luar biasa. Untuk lebih semangat ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, lagunya Indonesia Raya. Anak-anak silahkan berdiri semuanya. Sudah Bu. Sudah, Bu. Oh iya, kita belum membaca belum membaca doa ya. Berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baik, Bu. Berdoa selesai. Nah, baik, sekarang menyanyikan lagu Indonesia. Bangsa dan tanah airku. Hiduplah yang Indonesia Raya, Indonesia Raya, aku negeriku yang ku cinta, Indonesia merdeka, Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang pasti lebih semangat. Nah, ada yang tahu anak-anak kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Karena Indonesia Raya termasuk lagu kebangsaan, Bu. Nah, bagus Ninis. Hebat, Ibu berikan 2 jempol. Jadi, kita itu harus memiliki rasa nasionalis ya. Jadi mencintai tanah air salah satunya yaitu dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Itu, Taufik belum. Oh, Taufik masuk ke mana? Tadi izin katanya sakit, Bu. Oh, izin sakit. Baiklah, kita doakan Taufik ya sama-sama. Semoga Taufik segera sembuh supaya bisa berkumpul lagi belajar di sini ya bersama kita. Iya, Bu. Iya Bu. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Selanjutnya ini kita melakukan kebiasaan literasi dulu ya. Ini Ibu mempunyai teks bacaan. Coba ada yang mau membacakan? Saya Bu. Oh, boleh. Oke, boleh. Siapa itu? Wahyu, Bu. Wahyu, Bu. Silakan Wahyu. Yang lain membaca dalam hati ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Destinasi wisata Pantai Karang Nini, Kabupaten Pangandaran. Nama Karang Nini konon berasal dari sebuah legenda tentang sepasang kakek dan nenek, Aki dan Nini dalam bahasa Sunda. Alkisah, pada suatu malam, kakek yang sedang sakit terpaksa pergi melaut lantaran persediaan makanan tidak mencukupi lagi.
Nenek pun tidak mampu menahan keinginan kakek. Beberapa hari dinanti, kakek tak kunjung kembali. Nenek kemudian pergi ke pantai lalu memohon kepada Tuhan agar mempertemukan kembali dengan kakek. Dan tiba-tiba dari balik laut muncul karang yang serupa dengan wujud kakek. Dalam tangisnya, nenek kemudian memohon lagi agar bisa terus bersama dengan kakek. Wujud nenek pun seketika berubah menjadi batuan karang tepat di hadapan karang yang serupa dengan wujud kakek. Sudah, Bu? Baik, terima kasih Wayuningsih. Ini merupakan tambahan pengetahuan saja ya anak-anak. Baik, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Lupa, Bu. Oh, lupa. Baik, Ibu ingatkan ya, minggu lalu itu kita belajar mengenai makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu terdiri apa? Terdiri dari apa saja? Ada yang masih ingat anak-anak? Manusia, Bu. Manusia, betul Lita. Hewan. Hewan, ya betul sekali anak-anak Ibu, pintar-pintar. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kalau matahari, tanah, air, angin, dan benda-benda di sekitar makhluk hidup itu namanya apa ya? Makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup atau Lingkungan. lingkungan, betul. Nah, siapa yang suka makan nasi? Saya suka. Wah, semuanya suka, bagus. Dari mana nasi berasal anak-anak? Dari beras. Dari beras. Beras itu berasal dari Padi. padi. Padi itu berasal dari mana? Dari lingkungan. Nah, apakah makhluk hidup dan lingkungan saling membutuhkan dan ketergantungan? Iya, Bu. Tidak, Bu. Tidak, kenapa tidak? Karena berdiri sendiri-sendiri. Tidak bisa ya anak-anak, makhluk hidup itu pasti membutuhkan lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem dan cara terbentuknya ekosistem. Ekosistem itu kan Bu, ada makhluk hidup ekosistem dan apa lingkungan. itu, Bu? Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan ya. Secara Bu. secara garis besarnya seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian akan diberikan teks, kemudian kalian akan mencari pokok pikiran dan informasi penting ya nanti. Kemudian peserta didik dapat menganalisis terkait pengertian cara terbentuk dan komponennya dengan benar. Maksudnya ini cara terbentuk ekosistem ya. Kemudian teknik pembelajarannya nanti kita akan belajar dengan metode diskusi. Nanti kalian berdiskusi, kemudian Ibu akan memberikan bahan ajar dan LKPD untuk didiskusikan. Kemudian nanti kalian harus mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, baik, sebelum kita belajar, Ibu mohon untuk kalian memperhatikan ya, belajar dengan baik karena nanti di akhir itu akan ada tes. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan pelajaran hari ini ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Siap anak-anak? Ya, Bu. Siap. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Baik, ayo kita lakukan. Tepuk semangat. Semangat. Wah, hebat-hebat ini anak Ibu. Nah, selanjutnya di sini coba lihat anak-anak, apa yang kalian ketahui dari gambar ini? Gambar sawah, Bu. Sawah. Nah, apa saja yang kalian temui di tempat ini anak-anak? ada tanaman padi, Bu. Tanaman padi. Terus ada yang suka sawah enggak? Ada apa? Ada Bu. pupuk, Bu. Pupuk. Kupu-kupu. Pupuk, Bu. Pupuk, Ibu. Gubuk, Bu. Kayak rumah-rumah itu loh. Kayak rumah-rumah itu loh Bu, kalau di sini namanya gubuk Bu. Sip.
Put. Itu loh Bu, rumah yang di sawah itu loh Bu. Yang Oh, yang ini di sawah, saung. Bu. Ya, Ya, Bu. Saung, ya. Ya. Selanjutnya ada apa lagi anak-anak? ada burung. Tapi nggak Ada burung. Iya. Burungnya nggak kelihatan tapi. Iya. Tapi Apaan kalian burungnya? bayangkan saja ya kalau misalkan kalian ke sawah itu pasti bawa hewan ya kan? Ya, Bu. Nah, kemudian di situ Ya. ada tanah juga sebagai lingkungannya. Nah, nanti ini merupakan salah satu contoh dari sebuah ekosistem. Ini itu adalah sebuah ekosistem ya. Nanti kita cari tahu lebih lanjutnya. Nah, sekarang Ibu mau mengelompokkan kalian ya. Iya, Kelompok Bu pertama, Guru. kelompok pertama itu Rahma, Ninis, Taufik, Rindu, dan Siti. Kelompok kedua Ya, itu Bu. Yulita, Sulastri, Wahyuningsih, Maya, dan Adi. Kelompok 3, Kori, Natalia, Reni, Bayu, dan Yuda. Nah, nanti sudah berkelompok duduknya anak-anak? Sudah, Sudah, Bu Bu. Guru. Baik, kalau sudah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang pokok pikiran dan informasi penting. Karena nanti kalian akan mencari pokok pikiran dan informasi penting. Ada yang mau membacakan? Udah, Bu. Saya, Bu. Coba Nini, bacakan. Pokok pikiran itu apa sih? Pikiran pokok yaitu inti dari setiap paragraf atau teks yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Informasi penting adalah informasi yang didapat pembaca setelah membaca teks tersebut. Baik, bagus Ninis. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Ninis. Nah, baik anak-anak, pokok pikiran itu adalah inti dari setiap paragraf. Nah, pokok pikiran itu adanya di dalam kalimat utama. Jadi nanti kalian tinggal cari kalimat utamanya, kemudian inti dari kalimat utamanya itu apa? Nah, itu dinamakan pikiran pokok. Nah, sedangkan informasi penting itu adalah informasi yang didapatkan pembaca setelah membaca teks. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, anak-anak Ibu sudah pintar. Nah, sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD ya kepada setiap kelompok. Nih, apakah sudah mendapatkan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik. Sekarang silakan kalian kerjakan LKPD-nya dari bahan ajar ya, bahan ajarnya ini, kemudian LKPD-nya ini silakan kalian diskusikan dari mulai pikiran dalam paragraf 1. Itu F1 maksudnya paragraf 1 ya. Iya, Bu Guru. Sampai ke bagaimana cara terbentuknya sebuah ekosistem. Kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik. Kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan? Atau mengalami Tidak, kesulitan? Bu. Tidak, Bu. Kelompok Sudah, 3, Bu Guru. ada yang ingin Tidak, Bu. Baik. Sekarang, kalau misalkan sudah belum anak-anak pekerjaannya? Sudah. Sudah, Bu Guru. Baik, sekarang Ibu minta satu kelompok saja ya mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, Bu. Ayo kelompok siapa? Ibu minta Pokoknya Lita, Bu. kelompok Yulita, ayo silahkan. Bu. Maaf, ini nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan?
Sudah Bu, sudah dipresentasikan. Baik. Bagaimana tanggapannya dari kelompok lain? Tentang presentasi dari kelompok Yulita? Bagus, Bu. Jawabannya kita. Bagus, Bu. Bagus. Bagus ya. Terima kasih ya anak-anak dan kelompok Yulita yang telah mempresentasikan. Nah, Ibu hanya ingin menguatkan saja ya. Kalau misalkan tadi informasi penting dan pokok pikiran sudah benar ya, itu sudah bagus sekali, sudah tepat. Kemudian tentang ekosistem juga sudah tepat, sudah betul. Nah, baik anak-anak. Sekarang Ibu mau merefleksi ya. Tadi kita belajar tentang apa saja anak-anak? Pikiran pokok, Bu. Pikiran, Bu. Pikiran pokok. Terus Informasi penting Bu. informasi penting. Apalagi? Ekosistem, Kalimat Bu. utama, Bu. Ya, betul. Nah, sekarang kesimpulannya, pikiran pokok itu apa anak-anak? Inti Dari setiap paragraf atau teks yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Wah, bagus Rindu. Kemudian, informasi penting itu apa? Informasi yang didapat pembaca setelah membaca teks tersebut, Bu. Wah, ini pintar sekali. Kemudian, ekosistem itu apa? Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di lingkungan, Bu. Wah, Sulastri ini berarti sudah mengikuti pembelajaran dengan baik nih. Kemudian, terbentuknya ekosistem itu dari apa saja sih? Ada Dari individu, Dari makhluk hidup, Bu. Individu, populasi, dan komunitas dalam suatu daerah tertentu. Nah, sekarang individu itu anak-anak. Individu yaitu makhluk hidup tunggal, Makhluk contohnya hidup kuda, sendiri. kambing, dan lainnya. Wah, bagus sekali Natalia. Kemudian, populasi apa? kumpulan individu Kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu, contohnya populasi ikan, populasi kambing, dan lain-lain. Betul. Kemudian, komunitas yaitu populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu ya. Contohnya komunitas sungai, komunitas sawah. Nah, jadi ekosistem itu bisa terbentuk karena adanya individu, populasi, dan komunitas ya anak-anak. Baik, karena kalian sudah bisa menyimpulkan dan barusan kita sama-sama sudah menyimpulkan, Ibu akan memberikan tes ya. Tesnya berupa uraian. Silahkan kalian kerjakan masing-masing. Mulai dari sekarang. Iya, Bu Guru. sudah selesai Bu. Baik, sudah selesai. Coba kumpulkan ke sini ke depan. Sebentar, Bu. Saya belum selesai. Ya, silahkan. Sulastri tenang saja. Saya sudah selesai, Bu Guru. Baik, silahkan. Kesinikan, ke depan. Ya. Baik. Ibu periksa dulu ya. Ya, Bu. Nah, berdasarkan hasil dari tes, ini anak-anak sudah banyak yang nilainya lebih dari KKM ya, lebih dari 75. Berarti nanti kalian, Ibu akan memberikan bukan pembelajaran. Nanti kalian belajar lagi di rumah ya dengan yang lebih kuat lagi ya. Kemudian yang ini ada 3 orang ini yang belum mencapai KKM, Rindu, Maya, dan Reni. Nanti Ibu harap kalian membaca lagi ya tentang ekosistem ini. Iya, Bu Nanti Guru. Ibu akan memberikan remedial. Nah, baik anak-anak,
mungkin dicukupkan sekian dan jangan lupa belajar ya, karena minggu besok itu kita akan belajar mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik, Ya, Bu Guru. sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.